Halo profesional, berjumpa kembali dengan saya Jason Alfonso sebagai trainer profesional. Hari ini saya akan menjelaskan tentang meeting yang efektif atau rapat yang efektif. Nah, memang dengan istilah rapat efektif berarti ada rapat yang tidak efektif. Makanya oleh karena itu perlu rapat ini, suatu meeting itu direncanakan, dirancang dengan baik sehingga sesuai dengan tujuannya. Dan memang rapat itu bentuknya ada macam-macam, ada jenis-jenis macam-macam sekali ya. Dari bentuk rapat yang dalam mengambil keputusan, rapat evaluasi, rapat dalam rangka menggali ide, brainstorming, ada rapat yang sifatnya untuk laporan-laporan informatif dan sebagainya. Ada juga rapat yang sifatnya dalam rangka menjual, mempengaruhi, membujuk dan seterusnya. Nah, oleh karena itu khusus untuk rapat yang efektif untuk di kantor, ini perlu ditata dengan baik, di-manage dengan baik. Dari mulai membuat perencanaan rapat, ya, target rapat yang mau dicapai apa saja, bentuk rapatnya. Nah, juga siapa yang perlu hadir dalam rapat ini, dan apa syarat-syarat peserta yang harus hadir, yang hadir tersebut. Dan siapa pemimpin rapat, siapa penulis notulennya, dan di mana tempatnya, lalu bentuk ruangannya seperti apa. Nah, itu perlu diskusi dengan baik. Nah, jadi pertama mulai dari jenis rapat yang mau dia gunakan saat itu. Misalnya rapatnya sifatnya rapat untuk evaluasi. Nah, berarti yang hadir di sini yang pemilik proyeknya gitu, misalnya kepala divisi atau direktur atau manajer dan sebagainya. Dia menjadi pemimpin rapat di sini. Nah, kemudian siapa yang hadir di sana tempat rapat? Nah, ini perlu diperiksa dengan baik. Yang hadir nanti pertama yang hadir itu harus benar-benar tujuannya, memang para peserta tujuannya ada macam-macam ya. Ada observer, atau juga dalam terlibat menjadi kontributor, juga ada sebagai penasihatnya, atau juga sebagai penulis dan sebagainya. Jadi setiap peserta yang hadir harus jelas perannya. Nah, yang paling penting ketika dia akan menjadi kontributor, berkontribusi terhadap data, nah dia harus membawa data. Jadi nggak sembarangan nanti waktu berbicara di ruang rapat harus speak with data. Kenapa? Dalam rapat itu ada 3 pesan bentuknya, ada gosip, ada opini, ada fakta. Nah, jadi hadir jelas membawa data. Yang berikutnya adalah mengenai waktu. Ya, karena tujuan jelas, dia waktu berapa lama? 1 jam, setengah jam, atau 2 jam. Harus dijelaskan dari awal. Dan apa poin-poin pembahasan dalam rapat tersebut. Nah, lalu bagaimana aturan lain yang disepakati dengan baik. Nah, kemudian juga mengenai ruangan rapat. Nah, ruang rapat itu memang ada yang semi formal dan formal ya. Bentuknya ada yang bentuknya di meja seperti biasa, duduk. Nah, itu ada juga model standing meeting ya. Lalu ada juga menggunakan meja model bar begitu ya. Nah, tapi intinya semua kalau sudah bicara berdiri berarti waktunya hanya cepat, paling lama setengah jam untuk rapatnya standing. Yang paling lama juga 1 jam lah gitu ya. Tapi kebanyakan hanya setengah jam. Tapi kalau rapat butuh waktu untuk diskusi, perdebatan data yang banyak, maka perlu rapatnya bentukin di ruang yang duduk menggunakan kursi. Nah, yang perlu kita waspadai dalam rapat adalah mengenai gangguan-gangguan. Nah, makanya disepakati yang boleh berbicara kalau menggunakan data. Kalau beropini berbahaya banget, dia akan berbahaya, kecuali rapatnya sifatnya brainstorming. Nah, jadi Bapak sekalian, itu penting sekali dalam agenda rapat harus jelas berapa lama, seperti itu ya. Lalu masing-masing pihak berbicara apa saja yang mesti dibicarakan. Nah, oleh karena itu dalam undangan rapat peserta harus dijelaskan apa peran dari setiap yang peserta yang akan hadir dalam ruangan rapat tersebut. Oke, jelas ya, itu misalnya berbagi. Nah, tetap saja ada yang namanya mencegah gangguan-gangguan dalam rapat. Banyak sekali gangguan dalam rapat. Ada rapat yang mengalami pembicaraan sebagainya. Itu kita harus tegas. Makanya pemimpin rapat itu harus tegas, tahu agenda, tahu rencana, dan juga mempersilahkan setiap pembicaraan yang ada dengan baik. Nah, kemudian jangan lupa juga ada notulen. Nah, notulen sini adalah menulis poin-poin yang dibicarakan dan nanti disampaikan sebelum penutupan rapat apa yang dihasilkan dalam rapat tersebut. Lalu segera diketik, lalu share kepada semua rapat. Nah, rapat efektif adalah rapat bisa tercapai sesuai dengan rencana yang telah disepakati dari awal. Kalaupun belum selesai, bisa rapat ditunda untuk rapat-rapat berikutnya. Nah, jadi Bapak sekalian, segera hadir dalam kegiatan training kami, rapat dalam bentuk training tentang meeting manajemen efektif. Silakan, Anda bisa daftar di Johnson Indonesia. Nah, itu semua ada tertulis di bawah sini untuk informasi training kita. Terima kasih, salam sukses.